Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nurjana dari kelas 12 MIPA 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PKWU tentang petelur. Nah, langkah sebelum kita melakukan budidaya peternak petelur, kita harus melakukan langkah-langkah supaya memudahkan kita dalam melakukan budidaya tersebut. Nah, langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan suatu kegiatan wirausaha yaitu melakukan perencanaan usaha. Yang pertama, perencanaan wirausaha itu merupakan titik tolak dari pencapaian sebuah tujuan atau proses kerja pikir dan rasa dalam menentukan bagaimana cara bertindak untuk mencapai tujuan. Nah, dari perencanaan itu menyangkut pembuatan keputusan, bagaimana cara melakukannya dan kapan melakukannya dan siapa yang melakukannya. Untuk melakukan usaha tersebut, kita harus melakukan sistem produksi dan alat pendukung budidaya unggas petelur. Nah, apa aja sih alat pendukung dan budidaya unggas petelur tersebut? Yang pertama yaitu menentukan jenis ternak. Jenis ternak ini sangat banyak ya, ada ayam, ada itik, ada bebek, dan burung puyuh. Masing-masing telurnya ini bisa dikonsumsi dan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bahan kue yang lainnya, seperti bahan kue untuk makan dan lain-lain. Nah, untuk jenis ayam sendiri, ayam petelur yang dikenal sebagai menghasilkan telur yang sangat tinggi itu biasanya ayam yang berkulit coklat, berbulu coklat. Berbulu coklat dia dikenal akan produksi telur yang sangat tinggi. Dan juga ada contoh itik. Itik ini sangat bagus untuk ternak, yaitu dari itik Jawa, itik Bali, dan itik Alebio dan Mojosari. Itik Jawa, untuk itik Jawa dia berasal dari jenis Indian Runner. Jenis bulunya tuh mempunyai warna yang bervariasi antara hitam, coklat, dan putih. Dan biasanya itik Jawa ini dia di lehernya itu ada seperti bulu yang berupa kalung. Nah, seperti itu. Kalau yang kedua itu ada itik Bali. Kalau itik Bali itu ukurannya relatif besar, warnanya putih, putihnya putih terang, dan terdapat jambu di atas kepala itiknya itu. Kalau itik Alebio, itiknya itu lebih besar dan paruh sama kakinya itu sama warna kuning. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi kandang. Lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan bisnis budidaya. Contohnya tuh lokasi yang jauh dari pemukiman dan perumahan penduduk. Dan yang kedua, lokasi yang mudah dijangkau dari pusat tempat. Nah, untuk lebih mendukung budidaya unggas petelur, yaitu kita harus menyiapkan sarana dan peralatannya. Yang pertama, kandang, itu pasti kandang. Dan yang kedua, di dalam kandang itu terdapat suhunya juga diatur berkisar 32,5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah kelembapan. Kelembapan ini juga penting untuk mendukung faktor dia bertelur, yaitu berkisar 60 sampai 70%. Dan yang keempat adalah penerangan atau pemanasan kandang. Dan alatnya itu terdapat pangan, kebutuhan air, dan lainnya. Untuk evaluasi ini, tujuan dari evaluasi ini untuk meninjau ulang semua kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan tergantung dalam wirausaha tersebut. Nah, dalam evaluasi ini diperlukan adanya kerja keras dan meminimalisir terjadinya suatu kesalahan. Saya ambil contoh peternak ayam. Bisnis ternak ayam petelur ini bisa memberikan keuntungan yang menggiurkan, mengingat telur adalah salah satu komoditas bahan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Di samping itu, resiko minimnya itu juga dijamin sangat baik. Ada juga 4 faktor yang menyebabkan kegagalan bisnis petelur. Yang pertama itu kurang tepat.
Yang kedua, persaingan pasar. Yang ketiga, harga yang tidak stabil. Dan yang keempat, manajemen perusahaan. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.